Tahu nih Pak Bang. Mbak siapa? Ada orang. Oh iya, ada isep-isepan. Gua ambil dulu. Resker. Isep-isep. Halo kan? Isep-isepan tapi ini. Oh iya, maaf ya tempatnya sempit. Resker. Sejuk. Pak Bambang di sini. Aman. Sini. Mana dong? Cariin aja. Kapan bisa di mana aja? Di mana aja? Seperti apa sih? Sama pengisap itu. Ojo. Oh gitu. Ayo lepas dulu tulis. Itu apa sih? Yang kayak di sana ya? Ya bukan balik mana yang olesnya? Oh, yang olesnya yang di belakang. Buat kerokan. Kerokan kita. Ya apalagi ngomis. Jahit. Siap-siap. Jahit lagi makan. Saya sambil ngisap ya. Memposisikan diri. Apa maju? Biar ini biar bisa. Ya, kemarin. Ya, berarti kalau mau ke sini. Pak Bambang sih lebar. Siap. Suruh gini-gini nggak apa-apa. Nanti Mas Faiz tolong dibacain nanti kan. Kitab Masya Allah. Kan udah ikut bahasa Arab. Aduh. Waduh. Bisa. Insya Allah. Paling bisa Bisa Ustaz. ini. Paling mudah. Dan calon. Demi Mumtaz Murtafi ngerti ya? Oh ya, ikut haji. Oh ada Mumtaz Murtafi itu ya. Udah sini itu kosong tuh. Kita sini loh belakang itu Sini. Panan dikit biar enak. Geser nih. Alhamdulillah. Keren, pulang kampung. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melakukan kegiatan KIP, kajian Islam Kanan. Kita akan masuk di tema akidah, yaitu Kasyfus Syubhat. Kitabnya Kasyfus Syubhat. Pengarangnya sama dengan Kitabut Tauhid, pengarangnya sama dengan Al-Qawaidul Arba. Siapa itu? Beliau, rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Menyingkap syubhat dalam persoalan tauhid. Kasyfu itu menyingkap, syubhat itu adalah kerancuan dalam masalah tauhid. Ya. Ini sebenarnya penguatan di Qawaidul Arba, kitab Qawaidul Arba. Pembahasannya banyak sekali dan slide-nya ada 40. Masya Allah. Saya aja sampai merem-merem lihatnya. Baik, muqaddimah sekilas tentang kitab pembahasan kandungan metode sanjungan ulama terhadap kitab Kasyfus Syubhat. Tauhid adalah inti tauhid. Apa? Tauhid ibadah adalah inti tauhid. Tauhid ibadah. Tauhid ada berapa macam? 3 ya. Tauhid ibadah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid yang ibadah adalah inti tauhid dan agama seluruh rasul. Ghulu adalah awal mula terjadinya kesyirikan. Apa artinya ghulu ya? Berlebih-lebihan. Jika kesyirikan masuk ke dalam hati, sulit untuk menghilangkannya. Sulit. Keyakinan kaum musyrikin jahiliyah, urgensi mengetahui hakikat keyakinan. Kelihatan nggak itu? Baik, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalil bahwa kaum musyrikin di masa jahiliyah meyakini rububiyah,
kesepakatan para ulama, keyakinan kaum musyrikin yang berseberangan dengan prinsip tauhid dan yang lainnya. Baik, banyak sekali nih. Kita cicil lah sedikit demi sedikit biar ada progres. Ya, di mukadimah dijelaskan bahwa prinsip agama Islam itu yang tidak boleh ditinggalkan membantah kesesatan, membantah kerancuan, membantah ya pemikiran-pemikiran yang melenceng, ya. Sebagaimana Allah mengatakan walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim 'alaihim ghadabu wa lahum 'adzabun syadid. Yang artinya dan orang-orang yang membantah agama Allah dengan batil sesudah manusia menyambut seruan Allah, maka bantahan mereka itu tertolak di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan bagi mereka azab yang sangat keras. Artinya di sini orang yang sesat membantah orang yang hak, yang benar ya. Bantahan mereka itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut ya. Judul kitab ini Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat. Kasyf secara bahasa menyingkap syubhat itu adalah sesuatu yang samar dan membingungkan. Ya. Jadi kasyfus syubhat intinya adalah menyingkap syubhat, membantah syubhat. Ya. Yang syubhat ini adalah membuat orang itu goyang. Tadinya dia udah yakin dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang benar, tapi kasih syubhat bisa menggoncangkan keyakinan yang kuat itu. Apalagi orang-orang awam itu belum berada di atas ilmu kan. Dia nggak punya ilmu, dikasih syubhat sudah. Tambah lagi. Nah, Syekh bin Baz mengatakan penulis kitab Kasyfus Syubhat ya, sang penulis menulis kitab Kasyfus Syubhat untuk menyebutkan dan menjelaskan berbagai macam pemikiran rancu beserta koreksinya. Jadi itu inti daripada kitab ini. Ya. Kerancuan pemikiran yang disebarkan oleh para pelaku kesyirikan tidak tersamar bagi para ulama dan orang yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan kesalahan pemikiran rancu tersebut. Demikian Al-Quran telah menjelaskan kebatilannya juga. Gini ya teman-teman semuanya ya. Inti daripada tujuan daripada kitab ini adalah membantah syubhat-syubhat masalah tauhid. Ini masalah yang sangat penting, masalah tauhid dan syirik. Nah, antum kan sudah khatam tuh kitab tauhid. Yang pertama enggak, yang tengah sebagian, yang terakhir ya alhamdulillah kemarin. Yang penting tamatnya kan terakhir tuh kemarin. Bab keberapa? 40. Kitab tauhid sudah selesai. Kalau tauhid itu udah bagus, berarti kita harus belajar apa tentang lawan daripada tauhid, apa namanya? Syirik. Makanya dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman ya, radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan manusia itu bertanya tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan. Makhofatan an yudrikani. Karena saya khawatir saya terjerumus dalam perkara-perkara yang buruk tersebut. Ya, kalau antum belajar yang halal, ini makanan halal. Berarti kita harus tahu juga ada makanan yang haram. Ini baik. Kita juga harus belajar ada yang buruk. Ini tauhid, belajar tentang syirik. Karena kita juga ada doanya Allahumma arinal haqqa. Apa enggak ini doanya? Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Masih ingat nggak? Dulu nggak hafal, sekarang nggak ingat. Belum dong. Jujur banget ya? Belum. Dulu hafal, alhamdulillah ya. Sekarang masih hafal, itu dia jawabannya.
Apa artinya? Allahumma arinal haqq. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar. Cukup sampai di situ? Enggak. Dan berikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kami untuk menghindarinya, menjauhi. Kalau udah tahu ini yang benar ditinggalkan, ini yang salah dikerjakan. Ini gimana kalau orang seperti ini? Enggak mikir. Nah, nafsu, hawa, nafsu. Ini jalannya orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Jalannya orang yang dimurkai Allah. Mereka tahu tapi tidak mau mengerjakan ilmunya. Dan takutnya juga sebaliknya, orang jahil. Orang jahil bodoh itu juga bahaya. Karena orang bodoh itu akan mengamalkan sesuatu amalan tanpa ilmu. Itu jalannya waladhdallin. Baik. Kandungan, metode, dan sanjungan ulama terhadap kitab Kasyfus Syubhat. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada saya, kekuatan kepada saya untuk bisa sedikit sharing kepada antum tentang kitab ini. Kitab ini kitab yang tidak mudah, walaupun banyak yang bilang itu sulit. Jadi ini kitab yang tidak mudah. Ini para ulama mengatakan ini di antara kitab Syekh Muhammad yang tidak mudah. Jadi tolong bantu saya, dibantu ya. Kopi sudah siap? Siap. Siap. Tapi gorengan sudah siap, tapi jangan dimakan dulu. Ya. Antum tega banget ya. Anda suruh ngomong, antum makan. Dan ini banyak ternyata kandungan apa namanya yang akan kita bahas ini. Baik. Ada intinya 3 isinya. Isinya 3 itu. Pendahuluan, isi, dan penutup. Belum udah ngantuk nih. Minum nggak apa-apa, Mas. Baik. Dan metode yang digunakan oleh penulis, ya, intinya menyala ya, sudah ya, menyala ya. Ijmal dan menyala. Yang digunakan oleh penulis untuk membantah kesesatan, membantah syubhat, itu dengan 2 cara. Ijmali, global, tafsili, rinci. Yang global itu gini loh, untuk orang-orang awam misalnya. Kalau diajak, yuk Mas, jangan cuman minta langsung sama Allah. Harus pakai perantara, Mas. Sampai ada sayyid, ada wali Tijani, ada sayyid, ada wali Rifai. Itu disebutkan seperti itu. Ada ke mbah ini, mbah itu kan, mbah Priok. Ayo, doa itu kita nggak bisa langsung, Mas. Nah, ini jawaban globalnya, saya ini orang bodoh, Mas. Maaf ya, ini contohnya. Antum kan nggak bodoh nih, contoh aja nih. Kalau untuk orang awam itu menjawabnya pakai ijmali gitu loh. Dikasih tahu kisi-kisinya sama penulis. Saya itu nggak tahu dalilnya, Mas ya. Tapi yang saya tahu, yang namanya orang mau minta itu langsung aja sama Allah gitu kan. Langsung sama Allah. Nggak perlu pakai perantara. Gitu. Nah, kalau kita kan bisa baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan dalam satu Ghafir, Allah Rabb, kamu mengatakan, Tuhanmu mengatakan, wahai Muhammad, ud'uni, mintalah kepadaku langsung, astajib lakum. Nah, pokoknya saya pernah dengar Ustaz ngomong gitu. Yang penting nih, pokoknya secara global antum bisa bantah gitu loh. Ya, bisa bantah. Ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Mereka keras dengan hal itu, mereka fasih dengan hal itu, tetapi kita lebih kokoh lagi seperti batu karang di tengah laut. Diterjang ombak nggak ada geraknya, nggak masalah. Secara ijmali, secara tafsir itu secara
rinci. Oh, saya bisa bantah. Situ punya syubhat apa? Bantah. Syubhat apa? Bantah. Syubhat apa? Bantah. Wah, itu kalau sudah persiapan amunisi yang Cukup. cukup. Ya, di antaranya ilmunya di sini, kasfu syubhat ilmunya di sini. Yang tadi kata para ulama ini tidak cukup mudah. Ya, jurusnya ini lumayan ini. Jurusnya. Nah, akhwat ada yang baru ya? Langsung dikasih kasfu syubhat, Pak. Dikasih syubhat, Gawat. langsung kasih jurus yang paling sulit nih. Gimana coba? Nah, semoga tidak ngantuk. Sanjungan ulama terhadap kitab syubhat. Ya, nih. Ini manfaatnya besar kata Syekh Sulaiman. Manfaat bukunya besar. Enggak banyak. Isinya enggak banyak. Penjelasannya yang Banyak. berlembar-lembar banyak. Oh, tipis Ya. halamannya. Kitab ini akan membinasakan musuh-musuh Allah. Banyak orang-orang yang klepek-klepek kalau udah kan. Makanya banyak orang yang nggak suka sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang yang belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Wahabi. Gimana? Mbak? Mbak? Ini kitab siapa yang apa? Yang mengarang siapa, Mbak? Ah, ada bagus. Ya, terusin ngobrolnya. Insyaallah. Ya. Baik ya. Beliau menerangkan syubhat adalah tipis namun termasuk kitab yang lihat tuh. Paling sulit. Syekh Abdul Razak Al-Afifi, bukan Syekh Muhammad Solihin di sini ya. Yang bilang ngomong sulit itu bukan, enggak ada di Syekh Abdul Razak Al-Afifi mengatakan ini kitab tipis namun termasuk kitab yang paling sulit dari kitab-kitab karya Syekh Muhammad. Sulit. Antum sudah tamat kitab tauhid, sudah tamat al-qawaidul arba, udahlah pokoknya tamat gitu aja. Iya. Taruhlah gitu. Taruh. Ini lebih sulit ini. Walaupun tipis. Oh, kitab tauhid itu tebel. Ini tipis. Tipis. Dengan ketipisannya itu tapi butuh ini nih. Fokus. Baik, di awal dari kitab ini beliau memberikan pesan ini. Tauhid adalah inti tauhid dan agama para rasul. Nah, masuk di sini ya. Kita masuk ke kitab nih. Ya, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Apa artinya i'lam itu? Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Masa nggak tahu sih, Mas? Dalam menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pura-pura nggak tahu. Mas Galih apa? Tahu ya? I'lam. Apa artinya i'lam? Ketahuilah. I'lam. Ilmuilah. Ya, ilmuilah. Ilmu itu apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Rahimakallah, semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah mengampunimu. Anda tauhid. Tauhid itu artinya apa? Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan artinya apa? Meninggikan. Bukan dong. Menauhidkan apa ya? Ya membuat Allah satu. Iya, satu-satunya. Satunya. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada lebih dari itu. Pokoknya tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi. Apa arti ibadah? Umurnya berapa ini? Udah umur berapa? Nggak tahu arti ibadah. Enggak lah, mungkin nggak tahu ibadah. Tanya arti ibadah nih. Yang baru nih, yang baru datang nih. Alhamdulillah. Saya udah lihat tadi. Sudah tadi udah nggak bisa. Yang baru kita kasih kesempatan. Jangan antum ambil sendiri pahalanya. Yang baru sudah. Mbak Novi siapa yang baru, Mbak Novi? Yang mana? Ya ada lagi. Ada kan akhwat yang baru? Guru baru. Wah, itu. Mbak siapa, Mbak? Mikrofonnya nyalain dulu, Mbak. Emang di mute. Nggak apa-apa kalau yang baru itu jawab
bener nggak apa-apa, insya Allah. Ya bener. Salah ya nggak apa-apa, kan baru. Baru. Kan baru. Saya kalau nanya yang lama tak jewer nih kalau salah. Kalau baru salah, ya nggak apa-apa. Apa arti ibadah? Tunjuk, Mbak. Yang satu, salah satu. Ibadah apa? Apa? Ibadah ada. Oke. Ya bagus, Masya Allah. Ya bagus. Kuncinya apa tadi? Mengerjakan perintah, meninggalkan. Nah, itu ibadah betul. Itu ibadah. Barangkali ada yang mau antum apa? Ibadah? Mas Andri, masih ingat nggak? Mas itu bahasa Arabnya Nggak, Pak, nggak usah, nggak perlu. Kayak apa segala sesuatu Mm-mm. baik perbuatan Iya. ataupun ucapan Iya. ataupun dalam hati Iya. itu yang yang diperuntukkan untuk apa namanya tadi ya, beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Pada itu segala perkataan Syekhul Islam Taimiyah ya. sesuatu. Iya. Segala sesuatu, Suatu. segala aktivitas, segala gerak-gerik antum itu, kita semuanya, ya ismu jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua yang kita lakukan, aktivitas kita, mau minum, mau makan, semuanya itu, sholat, itu bisa mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridho Allah. Lahir maupun batin. Antum ngomong, bisa lahir, bisa batin. Benar nggak? Ada omongan antum yang Anda lihat nih. Padahal dalam hatinya. Anda nggak tahu. Misal ini, misal. Apaan sih Ustadz? Itu kan dalam hati Anda nggak tahu itu. Apa sih Ustadz nanya mulu gitu kan. Orang juga baru datang Bikin deg-degan. Itu batin, omongan. Sekarang perbuatan. Ada yang lahir, ada yang batin. Ya. Segala sesuatu yang antum lakukan, kita lakukan, yang bisa mendatangkan cinta Allah, ya ridho Allah itu ibadah. Ya. Kalau diperuntukkan untuk selain Allah, tidak boleh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lanjutannya? Lillah. Apa lillah artinya? Untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarika lahu. Bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang itu adalah perintah dan aku termasuk orang pertama kali diperintahkan. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Itu arti daripada tauhid. Sudah ya? Menyala sudah ya? Dan itu belum dibaca semuanya ya. Wa huwa dinur rasul. Dan tauhid itu adalah agamanya para rasul alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Yang mana Allah itu mengutus mereka para rasul ya dengan tauhid tersebut. Mengenalkan kepada segenap hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Semua nabi, Nabi Adam, semua rasul. Rasul pertama kali Nuh alaihi salam. Jadi kalau nabi mungkin Nabi Muhammad, tapi Nabi Adam. Tapi kalau rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kenapa? Apa bedanya nabi sama rasul? Di antara perbedaannya apa, Mas? Cobaannya Jadi yang dihadapi nabi itu beda, orang-orang yang sudah taat semua. Ya, bukan orang-orang yang membangkang. Rasul itu orang-orang yang membangkang. Yang membangkang istrinya sendiri sama anaknya. Benar nggak? Benar. Nabi siapa? Nabi Nuh. Apakah dakwanya Nabi Nuh itu gagal? Oh, tidak. Tidak. Baik. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Ini penjelasan ayat-ayat bahwa agama semua nabi dan rasul itu satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya 25. Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan la ilaha illallah. Agama nabi dan rasul adalah la ilaha illallah.
Al-anbiya ikhwatun li'allatin ummahatum syatta wadidum wahid. Para nabi itu saudara bersaudara seayah. Ibu mereka berbeda-beda tapi agama mereka satu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Agamanya apa? Islam. Apa arti Islam? Aku minum. Ada yang baru lagi? Selain Mbak tadi? Oh iya, ada yang lain dulu, Ustaz. Ada nggak Mbak? Cuma satu yang baru. Oh, 3 loh. Ya, satu lagi. Apa? Ya, oke, Masya Allah. Apa arti Islam? Bisa jadi malah lebih pintar daripada Ustadz ya kan? Apa? Apa arti Islam? Ajarkan Nabi Muhammad pedoman pada kitab suci Al-Quran. Oke. Enggak salah sih. Tidak salah. Yang pedomannya adalah kitabullah Al-Quran. Mas Heri mau antum mau ini mau jawab? Mau jawab, Mas Hari. Eh? Mas Gali sudah nggak sabar, Mas Gali. Oh, yang baru juga dia kan? Dari Irawan. Biasanya kalau saya di pondok itu, kayak kemarin saya hari Senin ya, yang ngantuk, yang tidur langsung, kamu kan habis bahas syarat diterimanya ibadah itu apa, diterima di sisi Allah. Ada 2, udah dibahas gitu. Dia tidur, tidur kan. Coba kamu sebut, bangun gitu kan. Bangun, apa syarat ibadah diterima di sisi Allah? Wah, ikhlas, satunya nggak tahu. Tanya sama Pak Fulan, security gitu. Oh, masa sama Pak itu? Ya biarin kamu tanya tuh. Dia nggak tahu, sama ibu dapur. Oh, nggak tahu juga. Oh, sama siapa aja. Akhirnya hilang ngantuk itu. Lalu suruh ke sana kemari. Itu hilang ngantuk. Saya nggak perlu marah, nggak marah. Senyum aja gitu. Tapi emang dikerjain aja, Bang. Gitu. Kalau santri, kalau sini enggak. Kalau sini enggak. Enggak ya? Udah siap-siap, Mas. Berangkat aja. Siap lari nih. Kali udah siap dia. Baik, Islam. Mas Andri lagi dah. Islam apa Mas Andri? Islam itu apa ya? Istislamu bitauhid. Iya itu. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Islam itu ini apa namanya? Enggak tahu. Berserah diri, kalau Islam itu berserah diri. Iya, betul. Dengan tauhid. Satu, berserah diri dengan tauhid. Terus ada 3. Yang pertama, Islam itu agama tauhid. Yang kedua, Islam itu agama taat. Yang ketiga, agama Islam adalah agama berlepas diri dari kesyirikan. Itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Al-Usulus Tsalatsa. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Islam, apa itu Islam Muhammad? Iya betul. Itu juga makna daripada Islam. Baik. Saya mau menekankan Islam itu agama tauhid, agama menjauhi syirik. Ya, semua agama Nabi dan Rasul Islam. Walaupun syariatnya itu berbeda-beda syariatnya. Ya, syariat bentuk peribadatannya itu beda-beda. Tapi intinya sama, ya, menyembah Allah. Gulu adalah awal mula terjadinya kesyirikan. Ini gara-garanya gulu. Ya. Jadi agama tauhid adalah agama semua rasul. Fa awwaluhum Nuh. Syekh Muhammad mengatakan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Arsalahullah ila qaumihi lamma ghalu fis salihin. Allah mengutus Nabi Nuh ketika kaumnya itu gulu. Apa artinya gulu? Berlebih-lebihan terhadap ustaz solihin? Bukan. Terhadap orang-orang soleh. Wali. Di sini wali berapa? Wali songo. Tapi di zaman Nabi Nuh wali 5. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasr. Wali Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu walinya. Orang-orang soleh. Semasa hidupnya soleh. Kalau satu solihun, 2 solihani, solihaini. Kalau banyak solihuna, solihina.
Gitu. Banyak. Kalau banyak perempuan sholihatun. Gitu. Wadda suwa ayaghutha ya'uq. Nah, ini wali limo yang itu dikeramatkan ya, ketika sudah meninggal ya, dikubur, kuburannya didatengin, diziarahi. Ya, ini ajaran-ajaran orang-orang yang ini untuk mengenang jasa dan mengenang kebaikannya supaya kita termotivasi ya ke kuburan. Kuburan ngapain? Iktikaf di situ lama ya, di situ dia doa, dia zikir, muhasabah, istighosah, gitu kan, lebih khusyuk daripada sholat 5 waktu di masjid. Lama di situ. Ya, Bang. Ya, seperti itu, keyakinan seperti itu. Akhirnya daripada repot dibikin gambar besar. Gambarnya wali Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Kemudian dibikin patung. Jadi nggak repot ke kuburan, ke makam, dibikin patungnya. Gitu kan. Nah, akhirnya Allah marah kan? Kasih banjir besar kan? Banjir. Habis semua orang-orang itu. Kecuali yang ikut Nabi Nuh. Di mana perahu Nabi Nuh. As-sunnatu safinatu Nuh. Makanya sunnah, memegang sunnah itu memegang tauhid. Tauhid itu adalah seperti orang yang ikut ke perahunya Nabi Nuh. Faman raqiba naja waman tarokaha ghariqa. Orang yang ikut perahunya Nabi Nuh itu akan selamat karena ngikut apa? Dakwahnya Nabi Nuh, dakwah tauhid. Barang siapa yang nggak mau ikut, termasuk istri dan anaknya, ghariqa, tenggelam. Termasuk patungnya Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, tenggelam. Tenggelam. Gitu. Kok ada lagi? Ceritanya gimana? Ada lagi itu nanti Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, itu ada lagi nanti zaman Nabi. Dan itu ada lagi itu. Gimana ceritanya? Itu ada salah seorang ya, namanya Abdullah bin Luhai al-Khuzai yang menemukan di Jeddah. Oh, ketemu nih patung Wadda, Suwa, Yaghutha, taruh di samping Ka'bah. Ya, ada 360 berhala termasuk 5 ini. Nah, dulu belum sempat enggak ya, belum dihancurkan oleh Nabi Nuh, tapi tenggelam. Orang yang nyembahnya mati, patungnya masih ada. Patungnya masih ada, ketemu. Nah, makanya yang nemuin itu diganjar di apa? Sama Allah SWT disiksa, dia itu apa? Narik khususnya di hari kiamat itu. Karena dia orang yang pertama kali menghidupkan apa namanya? Kesyirikan. Kalau di sini kearifan lokal, siapa namanya lah. Itu. Kalau kesyirikan dengan nama apapun itu tetap sih syirik walaupun dipercantik, dihias dengan nama-nama yang bagus. Masih lama ini. Jika kesyirikan masuk ke dalam hati sulit untuk menghilangkannya. Emang. Dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad. Nah, apa kata beliau? Wa huwallazi kassara suwar haula'i shalihin. Dan beliaulah Nabi Muhammad SAW yang menghancurkan patung-patung orang soleh, termasuk Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasr. Itu. Ya. Jadi yang menghancurkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata. Sulit loh. Nabi Nuh itu loh ngajak orang mentauhidkan Allah berapa tahun? 900. 1000 tahun kurang 50 biar kelihatan banyak gitu loh, 950. 1000 tahun kurang, ya kan kurangnya nggak banyak tuh daripada kurang apa kelebihannya kan. 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun. Yang ngikut sedikit, hanya 80 orang kalau nggak salah. 80-an orang. Di sini alhamdulillah ya. Pada mau datang sini kan ada 4 orang yang baru di sini, Masya Allah ya. Masuk Safinatu BP. Perahunya
bintang pelajar. Ini hanya melanjutkan ajaran-ajaran Nabi. Keyakinan kaum musyrikin jahiliyah. Apa itu? Ini perhatikan. Perhatikan. Kok bisa-bisanya mereka berbuat syirik? Ya, awal mulanya gimana? Ya, keyakinan mereka itu atas dasar apa sih kok bisa mengakar kuat, nggak bisa hilang-hilang itu gimana ya? Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang sudah Bisa beribadah. ibadah mereka. Haji, iya, mereka haji. Bersedekah, sedekah Lata loh, Lata itu termasuk orang yang suka bersedekah ketika orang-orang haji. Ya, Lata, orang-orang ini orang soleh juga yang dikeramatkan, yang disembah Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza, ada Tuhan Manat. Orang-orang kafir Quraisy. Banyak Tuhan-Tuhannya banyak. Mereka banyak berzikir, tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wadah Suwa, Yahud, Ya'un, Nasro, Lata, Uzza, Manat itu dijadikan perantara. Tuhan-Tuhan itu. Dalilnya apa? Bukan dalilnya apa? Alasannya apa? Argumentasinya apa? Kami ingin agar mereka lebih mendekatkan takorrub, mendekatkan kami kepada Allah. Ya, kami ingin mereka menjadi syafaat di sisi Allah. Jadi dua. Qawaidul arba nih, di antara kaidah yang keberapa itu? Yang ketiga kalau nggak salah. Ya, 2 atau 3. Ya, bahwa di antara dalil mereka itu menyembah kepada berhala-berhala, menjadikan berhala itu sebagai apa? Sebagai ya orang yang mendekatkan kepada Allah. Kan aku banyak dosanya. Ya, banyak kotor lah. Perlu orang yang dekat dengan Allah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kamu berikan syafaat, pertolongan. Sedang perantara itu terdiri daripada malaikat, nabi, orang soleh, dan lain-lainnya. Setan, jin, jadikan perantara. Bisa jadi. Baik, lanjut. Urgensi mengetahui hakikat keyakinan kaum musyrikin sebelum mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi. Apa urgensinya? Nih. Urgensi mengetahui hakikat keyakinan kaum musyrikin sebelum mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi. Supaya kita nggak terjerumus ya kepada kesalahan yang sama, kesyirikan yang sama. Kalau kita mengerti tentang ya akar masalah kesyirikan mereka, ya, maka kita akan terhindar dari kesyirikan yang sama. Hal yang paling penting adalah mengetahui agama para rasul untuk diikuti dan mengetahui agama orang musyrik untuk dihindari. Karena siapa yang tidak mengetahui perkara jahiliyah, ya, tidaklah mengetahui Islam secara utuh sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab. Siapa namanya? Apa beliau mengatakan, aku telah mengetahui demi Tuhan Ka'bah. Kapan bangsa Arab akan binasa? Yaitu ketika urusan mereka dipegang oleh mereka yang tidak menyertai Rasul, para sahabat. Dan tidak pernah menghadapi atau mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Itulah ya kebinasaan bangsa Arab ketika mereka nggak tahu itu syirik, untuk dihindari. Nggak tahu itu tauhid yang harus diamalkan. Kalau antum belajar tauhid, belajar juga lawannya syirik. Begitu. Biar nggak terjerumus dalam kesyirikan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada lah, jangan nanya dulu deh. Banyak ya. Ya, anak mau cari cara supaya ada jeda gitu aja. Capek juga. Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, oke. Kita lihat, coba lihat. Ini kalau sudah kotak di sini maksudnya apa? Antum paham ya? Masuk ke dalam kitab Kasyfus Syubhat. Kalau udah kayak gini matan gitu. Kitab Kasyfus, kita baca lagi. Kalau yang putih tadi itu penjelasannya. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata dalam kitab Kasyfus Syubhat. Maka Allah mengutus Muhammad untuk memperbarui agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, dan memberitahu mereka bahwa takorub
Dan keyakinan ini adalah hak murni Allah. Taqarrub itu, mendekatkan diri, itu mestinya kepada Allah, bukan kepada Wadda, Suwa, Makam. Yahud, Ya'uq, Nasr, Lata, Uzza, Manat, ya, Wali Rifai, Wali Wali kutub. Tijani, Wali Kutub, Wali apa? Itu. Wali Majdub, Ustaz. Wali Majdub. Wah, parah. Ah. Sunan ini, Sunan itu. Banyak nggak? Ah. Jangan. Taqarrub itu langsung kepada Allah. Tidak pantas diberikan kepada siapapun, kata beliau. Malaikat, bahkan malaikat. Ya kan? Malaikat punya dosa nggak? Enggak. Lebih mulia mana manusia sama malaikat? Lebih mulia mana malaikat sama wali? Lebih mulia malaikat. Malaikat pun tidak boleh kita bertakarub kepadanya. Baik malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Apalagi selain malaikat, selain nabi. Padahal orang-orang musyrik ini yang diperangi Rasul mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Yang menciptakan langit, Allah. Dia yang memberikan rezeki. Jadi orang-orang musyrik itu tidak ada penyimpangan dalam rububiyah. Ketika dia nyembah Lata, Uzza, Manat, atau patung-patung itu, dia tidak meyakini patung ini yang menciptakan langit. Enggak. Patung ini yang memberikan rezeki. Enggak. Patung ini yang menghidupkan, mematikan. Tidak sama sekali. Itu keyakinan orang-orang musyrik yang nyembah berhala. Itu seperti itu. Kalau kita modelnya, bahaya ini. Kita dibawa kepada syubhat yang membuat kita terbawa seperti orang-orang musyrik. Itu orang-orang musyrikin kaum Quraisy atau musyrikin dari sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini penjelasannya ya. Di sini nih, lihat nih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, aku melihat Amru bin Amir bin Luhai al-Khuzai Luhai. menarik ususnya di neraka karena dia adalah orang pertama kali memperkenalkan tradisi melepaskan hewan untuk berhala. Apa namanya? Sesajen ya? Sajen. Sajen. Sajen itu macam-macam itu. Bisa hewan kurban, bisa satu tampah isinya tumpeng, larung laut, ya kan? Itu sajen namanya. Sajian-sajian itu diberikan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Kepada penunggu hutan, penunggu gunung, penunggu laut. Nyi Roro Kidul itu kalau Jawa. Kalau di Jakarta Nyi Rara. Ada ya. Ada nggak ya? Rara hujan. Rara Santang. Pernyataan neraka karena dia adalah orang pertama kali. Baik, ini penjelasannya bahwa orang-orang kafir musyrikin itu menetapkan bahwa Allah itu mencipta, memberikan rezeki. Seluruh makhluk mengakui Allah adalah Tuhan mereka, namun setelah itu mereka menyekutukannya. Baik. Ini pentingnya kita mengenalkan tauhid uluhiyah. Ya. Baik, sini. Syekhul Islam mengatakan barang siapa menjadikan malaikat dan para nabi perantara dalam doa tawakal memohon untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka kafir dengan konsensus ulama, ijma para ulama. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam sabdanya, Nabi mengatakan barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun masuk surga. Maksudnya barang siapa yang mati tidak mengambil sekutu dalam ketuhanan, penciptaan atau ibadah bersama Allah. Dan ketahui dari syariat yang disepakati oleh Ahlussunnah, barang siapa yang mati dalam keadaan demikian maka dia masuk surga meskipun sebelumnya dia mengalami berbagai macam jenis siksaan. Masuk neraka dulu, tapi selama dia tidak berbuat syirik nanti akan dicari, masukkan ke dalam surga. Bahayanya syirik itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selainnya jika Allah menghendaki. Dan berarti penting kitab Kasyfus Syubhat ini untuk
supaya kita selamat dari syubhat kesyirikan. Kenapa? Kok bisa? Itu di sini enggak ya? Sini enggak tuh. Kalau di online gimana, Mbak? Nah, ini kok loading di sini. Ini baru. Mm-mm. Di layarnya nggak? Cabut colok. Gampang. Colok lagi. Iya, cabut colok. Sampai mana nih? Saya juga harus tahu ini. Mati nyalain. Sebentar, Mas. Masih ada di setting dulu sebelah sini. Di sini. Layarnya ngantuk. Yang kabel ini mah nggak pakai kabel. Bisa. Saya pernah ngisi kajian ini, alhamdulillah sudah tamat. Tapi ketika baca lagi kayaknya, antum saya sarankan baca sendiri. Tapi sulit ya. Kalau nggak paham, kalau paham ya, wow. Berulang kali memang. Saya sendiri aja berulang. Dalil bahwasanya kaum musyrikin di masa jahiliyah meyakini rububiyah Allah. Oh, iya. Nih, ini sudah di Tasbih ya, di Qawaidul Arba'ah juga Kalau ada. ya. Mm-mm. Syekh Muhammad mengatakan, ini Arab semua ya? Sama. Saya mau ngintip sini sama juga. Sama juga ya. Baik. Bentar. Wah, iya. Langsung ke bahasa Indonesianya. Syekh Muhammad mengatakan jika kamu ingin dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin yang diperangi Rasul SAW itu sudah di atas tauhid rububiyah, nggak ada kesesatan dalam masalah tauhid rububiyahnya. Coba lihat surat Yunus ayat 31. Di mana Allah mengatakan, ya, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Nih artinya, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ini pertanyaan untuk orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang memberikan rezeki kamu dari bumi? Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan? Apa jawaban dari orang-orang kafir musyrikin? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakan, afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa, tidak mau menyembah hanya kepada Allah? Sudah tahu yang mencipta, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Hanya Allah. Nah, berarti mereka tidak ada masalah tuh dalam tauhid rububiyahnya. Tapi dia masalahnya apa? Tidak mau ya mengamalkan tauhid uluhiyah. Iya. Nah, dalam ayat yang lain Al-Mu'minun 8489 ya. Allah mengatakan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, dan seterusnya kita baca. Kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Maka apa kamu tidak ingat, katakan siapa yang mempunyai langit 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka menjawab punya Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakan lagi, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu yang sedang dia melindungi. Tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab Allah. Jika kamu mengetahui, mereka menjawab kepunyaan Allah. Katakan kalau demikian, kenapa kamu ya? Maka kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Kenapa kamu tertipu? Oke, semuanya jawabannya udah sama. Jadi itu nggak
Jadi gini loh, orang-orang filsafat meyakini tauhid itu cukup meyakini dalam tauhid rububiyah. Ini di antara kesesatan orang-orang filsafat. Tapi ngomongnya lebih canggih tuh retorikanya tuh. Retorikanya. Jadi orang cukup berkeyakinan Allah yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur, itu udah cukup dijadikan ya sebagai orang itu bertauhid. Ini sudah bertauhid. Jadi orang-orang kaum musyrikin itu menurut orang ahli filsafat itu sudah orang menjadi tauhid. Abu Lahab orang bertauhid, Abu Jahal orang bertauhid. Menurut ahli kalam. Itu bahaya. Jadi ilmu filsafat itu bahaya. Di antara kesesatan ilmu filsafat di situ. Ya, memaknai tauhid hanya sampai di tauhid rububiyah yang diikuti sebagian kaum muslimin. Ya. Keyakinan kaum musyrikin yang berseberangan dengan prinsip tauhid. Itu tadi ya dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah saya. Keyakinan kaum musyrikin yang berseberangan dengan prinsip tauhid. Apa itu? Langsung aja di sini ya. Nih. Terjemahannya. Walaupun orang-orang musyrik mengakui hal tersebut tauhid rububiyah, tetapi ini perkataan Syekh ya dalam kitab Kasyfus Syubhat. Tetapi tidak menjadikan mereka sebagai ahli tauhid, kata beliau. Yang mana tauhid uluhiyah ini merupakan tujuan dakwah Rasul SAW. Dan tauhid mereka yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yang oleh orang-orang musyrik pada zaman kita mereka namakan al-i'tiqad. Seperti mereka berdoa kepada Allah sepanjang siang dan malam, kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat karena kesolehan dan kedekatan malaikat dengan Allah sehingga bisa memberi syafaat kepada mereka. Atau ada yang berdoa kepada orang soleh, Lata. Ya, misalnya Nabi Isa. Orang soleh bukan Nabi Isa. Soleh. Gitu. Dan Anda tahu bahwasanya Rasulullah SAW memerangi mereka karena jenis kemusyrikan ini dan menyeru agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya wa'nal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu adalah untuk Allah, jangan kamu menyembah, meminta apapun di dalamnya selain hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam firman yang lain, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Ar-Ra'd ayat 14. Itu ya. Itu apa tadi? Intinya apa tadi? Keyakinan kaum musyrikin yang berseberangan dengan prinsip tauhid. Keyakinan apa? Keyakinan mereka terhadap ya Allah Subhanahu wa taala yang menolak atau tidak mau menjalankan tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Baik, saya Muhammad juga melanjutkan dalam kitab Kasyfus Syubhat. Coba lihat. Terbukti bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka agar semua doa hanya ditujukan kepada Allah, semua penyembelihan hanya untuk Allah, nadat untuk Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ibadah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mengetahui bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan bahwa tujuan mereka kepada malaikat atau nabi atau wali untuk meminta syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada Allah, dengan itulah. Nah, terlalu cepat ya. Kalau nggak kayak gini nggak selesai. Iya sih, kesusu nggak nikmat ya. Baik, nggak apa-apa lah. Saya berusaha. Mohon maaf. Intinya orang-orang kafir musyrikin dari zaman ke zaman ya, mereka itu meminta kepada selain Allah ya, seperti malaikat, seperti nabi, seperti orang-orang soleh, supaya mereka lebih dekat lagi kepada Allah atau menjadikan mereka untuk bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langsung ke poinnya ini. Syekh mengatakan ya, menjelaskan perkara yang diyakini oleh kaum musyrik. Jika kita mengetahui perkara tersebut, maka kita akan mengetahui definisi tauhid yang didakwakan oleh Rasul. Yang pertama, mereka mengawal tauhid rububiyah saja orang-orang musyrikin. Tadi sudah disampaikan ayat-ayatnya.
Yang pertama mereka mengakui tauhid rububiyah saja. Yang kedua, pengakuan mereka terhadap rububiyah tidak bisa dianggap sebagai ahli tauhid atau sebagai orang Islam. Ya. Kalau seperti itu berarti Abu Lahab, Abu Jahal itu orang Islam. Karena keyakinan mereka seperti itu. Ternyata nggak mudah ya menghadapi kesyirikan itu. Ya, menghadapi kesyirikan. Sulit. Tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah. Ya, makanya ketika Nabi meminta kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, wahai orang-orang musyrikin, orang Quraisy, katakan la ilaha illallah, kamu pasti akan selamat. Lalu mereka mengatakan aja'alal aliyata ya ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab dalam surat. Apakah Nabi Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu? Ini adalah perkara yang mengherankan. Itu. Berarti orang-orang kafir Quraisy itu lebih paham makna la ilaha illallah. Baik, yang keempat Rasulullah SAW memerangi mereka karena jenis kesyirikan ini. Syirik apa? Syirkun fil ibadah. Kan tadi tauhid fil ibadah, kan tauhid ibadah. Berarti syiriknya syirik ibadah. 5. Rasulullah SAW memerangi mereka agar semua doa hanya ditujukan kepada Allah, menyembelih untuk Allah, nazar untuk Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Dan ibadah tauhid uluhiyah itu makna daripada la ilaha illallah. Intisari daripada la ilaha illallah. Langsung ke sini nih. Jadi tauhid lagi. Yang namanya tauhid itu ya la ilaha illallah itu. Tauhid ibadah itu ya la ilaha illallah. Berarti ketika dia paham la ilaha illallah, nggak mungkin dia minta sama wali, nabi, pohon, batu, kuburan, jin. Kalau dia ngerti makna la ilaha illallah. Coba saya mau nanya. Mau yang baru apa yang lama nih? Apa makna la ilaha illallah? Apa arti la ilaha illallah? Mas Kali, apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini benar apa enggak Mas Andri ini? Kurang tepat. Nah, coba jelasin. Kasihan Mas kalian. Kalau nggak tepat itu apanya nih? Kenapa ini? Tidak ada Tuhan selain Allah, katanya kurang tepat. Nah, kenapa? Kasihan sekali nih. Selama ini itu. Saya bisikin aja. Tidak ada Tuhan. Bentar. Kita ke sini dulu, jangan ke yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sisi salahnya apa Mas Bam? Sisi salahnya. Disembah. Yang disembah. Jadi Salahnya apa dia? Tidak ada Tuhan selain Allah, itu salahnya apa dia? berarti ada Tuhan disembah Manusia. ya. Iya. Berarti semua itu Allah gitu. Ya. Yang disembah manusia yang ada di muka bumi itu berarti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu. Berarti Yesus itu Allah. Kalau sampai di situ saja. Terus apa lagi? Yang disembah kan banyak itu. Sang Hyang Widi itu Allah. Udah menyembah apa itu? Pokoknya itu. Ya itulah. utama. Nah, itu berarti Allah. Nah, itu salahnya. Ada kurang tepat gitu ya. Bukan kurang tepat. Salah banget. Bukan salah ya. Kalau orang Jawa itu salah gitu. Nah, ini. Yang benar apa, Mas Bang? Arti la ilaha illallah. Yang online mau bantu nggak? Apa arti la ilaha illallah?
Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, Ustaz. Tiada ilah Yang berhak disembah selain yang Allah. berhak disembah melainkan hanya Allah. Ya, baguslah. Ada tambahin sedikit lagi. Dengan benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Allah subhanahu. la ilaha itu nafi. Illallah itu isbat. Nafi itu apa? Meniadakan. Kita meniadakan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan penyembahan yang benar hanya untuk Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu? Itu arti la ilaha illallah. Kan memang faktanya yang disembah di atas muka bumi banyak, enggak banyak, banyak. Ada yang nyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang nyembah dewa-dewa, ada yang menyembah jin, hewan bahkan. Bah selamat guys, selamat walau Bapak Ya. yuk. Ada yang menyembah Kuburan. sapi. Sapi itu. Ada kan? Ada. Ada. Kerbau. Nah, kalau dia memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti sapi itu Allah. Karena sapi itu dipertuhankan. Sapi itu dipertuhankan. Kalau dia memaknai tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada, yang disembah di atas muka itu Allah. Itu salah satu makna yang salah. Orang filsafat juga ada kesalahan. Memaknai la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu salah. Itu salah. Tidak ada pencipta. Itu hanya menetapkan rububiyahnya Allah saja. Itu tauhidnya orang-orang musyrik. Itu juga mereka menetapkan. Orang Abu Jahal, Abu Lahab juga menetapkan. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka juga yakin kok kayak gitu. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ya Abu Jahal lah lebih fasih kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong la raziqa illallah. Loh, Abu Jahal paham itu. Makanya orang filsafat gayanya pintar tapi bodoh gitu. Makanya orang yang belajar filsafat, kata Imam Syafi'i, itu harus dihukum, diarak di kampung, pentungi karo dipukulin pakai sendal. Itu hukuman dari Imam Syafi'i. Kalau belajar filsafat. Bukannya malah benar, malah tambah bingung. Belajar tambah bingung ya filsafat. Makanya hati-hati. Itu diantara kesalahan memaknai la ilaha illallah. Gitu. Dan tauhid ibadah makna daripada la ilaha itu ya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang jahil terhadap kok nggak ngerti sampai sekarang, umur berapa nggak paham makna la ilaha illallah. Ya, jika Anda mengetahui bahwa orang kafir yang bodoh itu tahu makna la ilaha illallah, maka sungguh mengherankan orang yang ngaku-ngaku Islam tapi nggak tahu tafsir kalimat la ilaha illallah seperti yang diketahui oleh orang kafir yang bodoh. Ya, bahkan mereka mengira bahwa itu hanya sekedar melafadzkan huruf la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nggak paham dia la ilaha illallah. Ya, dan yang cerdas di antara mereka dari kalangan ahli filsafat, ini yang cerdas nih, ulamanya ahli filsafat itu mengatakan tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Nah, tadi itu, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu adalah teori ulamanya filsafat. Ulamanya filsafat. Ada yang mau belajar filsafat, ulamanya filsafat aja salah. Nah, bahaya. Maka tidak ada kebaikan kepada seorang yang kafir, yang bodoh, lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada dirinya. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Tidak ada kebaikan pada orang yang, maka tidak ada kebaikan pada seseorang yang orang kafir yang bodoh lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada diri. Maksudnya apa nih? Ini nih pernyataannya. Ya, orang kafir lebih tahu makna la ilaha illallah dibandingkan itu filsafat. Daripada orang-orang filsafat, betul. Yang ngaku Islam kan? Filsafat orang Islam. Tapi memaknai, memahami la ilaha illallah itu tidak jauh lebih apa ya? Bodoh apa gimana? Daripada orang tidak jauh lebih pinter daripada orang-orang kafir. kafir. Itu.
Wah, bahaya itu. Nah, syubhat dan bantahan. Wah, alhamdulillah di terakhir kita. Jam berapa ini? Alhamdulillah. Mas, itu tadi muqaddimah. Muqaddimahnya panjang. Enggak panjang sih, enggak. Panjang. Kasih racun dulu ya. Syubhat itu racun loh ini. Iya. Oh iya. Tapi harus kasih penawarnya gitu. Oke, kasih penawarnya. Nih, syubhatnya nih, kesesatannya. Berdoa kepada wali maknanya berdoa kepada Allah lewat perantara wali. Berdoa kepada wali, Syekh Jail. wali ini, wali itu. Ya, sunan ini, sunan itu. Sayyid ini, sayyid itu. Ya, maknanya berdoa kepada Allah. Sebenarnya beda. Doanya kepada Allah juga, cuman lewat perantara. Ini, perhatikan, Syekh Zaini tapi menyesatkan ini. Mereka mengatakan ya, ungkapan-ungkapan tersebut ya, ungkapan umat Islam awam yang isinya mengandung permohonan langsung kepada Allah. Jika dia minta, ya Rasulullah, saya minta ini. Ya wali Allah, fulan, saya minta ini. Langsung minta, enggak langsung gitu. Kata beliau, ungkapan tersebut dapat ditafsirkan sebagai kiasan. Ini kan filsafat mulai nih, filsafatnya masuk di sini. Latihan mantik, di ilmu mantik. Ditafsirkan secara kiasan atau majas tanpa perlu mengkafirkan majas. Jangan dikafirkan orang yang minta sama selain Allah itu. Jangan, itu kan majas saja. Jadi orang apa ngeles ya. Kalau les di BP insya Allah nggak sesat. Ini kalau lesnya di filsafat nggak sesat. Kiasan ini disebut dengan majas akli atau kiasan akal yang tersebar luas dikenal di kalangan ulama serta digunakan oleh semua umat Islam ya. Ulama kamu, ulama suh. Ulama itu kan nggak mungkin kayak seperti itu. Oleh karena itu ungkapan seperti makanan ini mengenyangkan saya, air ini menghilangkan dahaga saya, obat ini menyembuhkan saya, dan dokter ini membantu saya, semuanya dianggap sebagai kiasan akal oleh Ahlussunnah karena makanan tidak benar-benar mengenyangkan, yang mengenyangkan adalah Allah. Makan hanyalah sebab biasa. Sepertinya kok indah. Seperti ya membingungkan betul. Kayak betul. Kayaknya benar. Nah, itu bahayanya syubhat. Kasih racun, obatnya jangan ngantuk nih. Ketika dikasih syubhatnya nggak ngantuk, kasih penawarnya ngantuk. Waduh, repot ini. Nih. Dia juga menegaskan dalam perkataannya, jika Anda berkata, tolonglah aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Anda memaksakan penyandaran yang sebenarnya berdasarkan bahwa Allah zat yang menciptakan dan mewujud. Jika Anda berkata, tolonglah aku ya Rasulullah, Anda memasukkan penyandaran yang berupa majas berdasarkan sebab usaha. Jadi, tolonglah aku ya Allah sama tolonglah aku ya Rasulullah itu sama saja menurut mereka. Karena ketika dia minta tolong aku ya Rasulullah, Anda maksudnya itu menyandarkan dengan majas. Teori majas itu. Majas. Sebab usaha dan Karena hakikatnya kita tidak minta sama Rasul. Pasti ya yang dimaksud ya Allah, ya Rasulullah tolong saya, selamatkan saya. Maksudnya ya pasti pada Allah karena pakai majas. Ini kan akal-akalan mereka. Memaksakan. Ya, akal-akal yang memaksakan. Intinya ingin membela kesyirikan. Orang minta kepada selain Allah, itu hakikatnya hanya sebagai majas kiasan akal saja yang intinya juga minta sama Allah. Seperti makanan ini mengenyangkan, minuman ini mengobati dahaga saya. Yang mengenyangkan Allah. Yang membuat saya enggak hilang dahaga adalah Allah. Beda kalimatnya aja beda. Bedanya apa? Bedanya ini adalah khobar, informasi. Minuman ini mengenyangkanku. Beda sama ini kan? Ya Rasulullah itu permintaan, insya namanya. Wahai kopi, ya, iya, obati dahagaku. Nah, kalau ini minta sama kopi kan? Wahai kopi, ya, obati dahagaku gitu. Wahai BP, obati kankerku. Gitu. Kan beda. Setiap tanggal 5 aku mendapatkan transferan. Gitu. Tapi kalau dia minta, ya BP, berikan aku uang dan jodoh sekalian dah. Gitu.
Berarti beda kan kalimatnya. Kalau tadi yang pertama itu informasi kan, berita, Apa? khobar. Ini beda. Ini. Kalau permintaan namanya insya permintaan. Oh, Nih kan? gitu. Gitu. Beda permintaan, kalimat meminta sama kalimat mengkabarkan beda. Foto sama ininya nggak nyambung. Nah, nggak nyambung. Ya karena memang filsafat itu ahli membingungkan orang dan dia bingung sendiri sebenarnya. Bingung dan membingungkan. Dia orang bingung dan membingungkan orang lain. Dan orang yang mau bingung itu ya kasihan, habis waktunya. Iya. Iya betul. Kan para ulama itu banyak yang menyesal akhirnya di akhir penghidupannya. Ulama-ulama filsafat. Karena bingung. Baik, lanjut bantahannya. Nah, ini obatnya. Menyandarkan, tadi intinya pakai teori majas kiasan akal ya, untuk menolak kesyirikan atau membela kesyirikan. Meminta pertolongan kepada makhluk itu adalah sebagai kiasan akal saja. Yang pertama, majas akal ini, kiasan akal ini ya bisa membuat atau menghancurkan teori kausalitas ya, sebab akibat gitu ya. Ya, konsep ini bertentangan dengan hukum alam dan syariat sehingga apa yang dibangun di atas landasan yang salah maka hasilnya akan salah. Intinya kiasan ini tidak pas. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, artinya ketika aku ya apa namanya? Ada sebab, ya, sebab. Ada akibat. Gimana ya jelaskannya? Ya. Gimana ya jelaskannya? Ya, kita bisa mendapatkan kehidupan itu karena ada yang memberi. Kita diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Kita diberikan rezeki, berarti ada yang memberikan rezeki. Kita ini dilindungi, diberikan aman karena ada yang memberikan aman. Siapa itu? Allah. Allah. Ya. Kalau dia enggak gitu, kalau dia enggak gitu, ya kita lewat perantara. Lihat perantara. Jadi dirusak sebab akibat itu dirusak. Ya, melalui perbuatan kesyirikan mereka. Yang membuat itu siapa? Allah. Tetapi akhirnya dia melupakan itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ilmu saya untuk menjelaskan sebab akibat. Wallahu alam. Mungkin antum lebih paham. Intinya ini sebab akibat itu rusak dengan teori kiasan. Yang kedua, jika berdoa kepada nabi atau wali, maknanya berdoa kepada Allah dengan perantara nabi atau wali karena ada korina Islam, tidak mungkin seorang muslim berbuat kesyirikan dan kekufuran. Implikasinya tidak ada satupun perkataan perbuatan yang bisa dianggap sebagai pembatas. Jadi, tidak ada kesyirikan akhirnya nanti. Kalau memang pakai kiasan semuanya bisa dikiaskan. Semuanya dikiaskan. Gak ada yang namanya kesyirikan, semuanya tauhid. Abu Jahal bertauhid, Abu Lahab bertauhid. Ya kan? Mereka meminta kepada Lata, Manat, Uzza itu kan sebagai perantara. Itu kan kiasan itu kan. Kiasan yang hakikatnya dia minta sama Allah. Berarti nggak ada kesyirikan. Nggak ada kesyirikan. Padahal Allah mengatakan jelas innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang ketiga, bantahan yang ketiga. Kalau pakai majas akal tadi, majas akal ini adalah tadi khobar. Yang dipakai mereka adalah bentuk kalimat pernyataan, informasi, bukan insya kalimat permintaan. Misal, musim semi menumbuhkan rumput. Dalam konteks kabar itu nggak apa-apa. Musim semi menumbuhkan rumput. Ya. Wahai musim semi, ya beda sama wahai musim semi, saya minta ya, mohon tumbuhkan rumput. Berarti dia minta sama semi. Musim semi itu menumbuhkan rumput. Itu hanya informasi khobar yang tidak tidak ada permintaan kepada musim semi. Tidak ada permintaan. Permintaan itu adalah ibadah. Idza sa'alta fas'alillah. Ya, itu. Seperti orang yang orang yang memberikan
innaka tahdi ila siratal mustaqim. Allah mengatakan sungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah kita minta sama ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim? Enggak. Nabi itu memberikan petunjuk yang lurus, maksudnya apa? Memberikan ilmu, ajaran. Wahai Muhammad Solihin, ya, engkau ya bisa memberikan petunjuk kepada pegawai BP. Maksudnya petunjuk ini maksudnya ilmu, ya petunjuk. Tetapi kalau antum ya Muhammad Solihin ihdinas siratal mustaqim, wah ini sudah syirik itu. Nggak boleh. Paham ya? Beda ya? Beda. Ah, beda. Itu. Yang keempat, menyandarkan makna kiasan akal mengandung kelaziman menihilkan. Nah, penghukuman syirik terhadap praktek kesyirikan karena orang musyrik dahulu bisa mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud kepada, ya ini sama seperti yang sebelumnya. Bisa membatalkan hukum syirik, nggak ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Kemudian yang kelima, fakta menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berdoa kepada makhluk, tetapi juga menunjukkan keadaan merendahkan diri. Ya, dan ketundukan kepada pemilik kubur. Jadi orang meminta kepada syekh yang ada syekh fulan di dalam kubur, syekh soleh, ya itu dia merendahkan diri, tunduk, ya menghinakan diri kepada ahli kubur. Tidak sesederhana majas akal tadi, tidak sesederhana itu. Ketika dia meminta kepada makhluk, dia merendahkan. Dan itu hakikat daripada ibadah. Ibadah itu al-khudu'u wa tadallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri. Merendahkan dan menghinakan. Itu ibadah. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Qurtubi, yaitu al-khudu'u wa tadallul. Itu ibadah. Sampai di sini, ya. Ini baru dikasih syubhat 1, bantahannya 5. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan dan tunggu syubhat-syubhat berikutnya yang akan kita bahas dalam rangkaian seri kajian kitab Kasyfus Syubhat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan untuk bisa dikerjakan post testnya. Apa tadi ini ya? Kata kuncinya tadi? Belum, masih ingat nggak? Yang baru belum paham kali. Yang menyala. Menyala. Iya. Menyala. Itu dia bagian. Kalau sama saya sih insya Allah santai. Bahaya ya. HP nggak pernah dipakai itu gimana? Ini. Alhamdulillah selesai. Oh, ini masih bersambung ya, tidak? Ya sih. Baru buka di mana? Yang metode itu saja belum disampaikan. Ada nanti berikutnya. Di matan berikutnya. Oh. Minggu depan. Minggu depan. Kan 1. Belum puasa kan? Belum. Oh, nggak bisa. Jangan main game mulu HP-nya. Main game mulu sih. Parah. Siapa yang ikut? Wow, Masya Allah banyak juga ya. Mas Rajab di mana Mas Rajab? Sekarang Ustaz. Sekarang Sekarang gimana?